kita beribadah kembali berkumpul di ibadah remaja kita pada sore ini. Saya undang pamit berdiri. Kita akan lagu penyembah kita banyak yang kau berdoa.
puji-pujian yang akan kami bawakan boleh dapat berkenan di hadapan-Mu ya Yesus. Terlebih juga ya Bapa, pakai kami pada pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik dari pemain musik, dari singal, Bapak pegang yang sini ya Bapak, terlebih juga hamba ya Bapak, kiranya juga ya Bapak, urapan-Mu ya Bapak selalu melingkupi kami ya Yesus, berikan kami ya Bapak untuk kami datang ke hadirat-Mu ya Yesus. Terima kasih juga ya Bapak atas penyertaan-Mu. Seberapapun kami yang ada ya Bapak, layakkan kami untuk kami selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak bagi teman-teman kami yang belum hadir pada sore ini ya Bapak, mungkin dalam perjalanannya Bapak, Engkau tibakan dengan tidak satu kekurangan apapun di dalam rumah-Mu ya Bapak. Mungkin juga ya Bapak, Engkau bagi yang sakit ya Yesus, Engkau lawan, Engkau tengok ya Bapak, bagi kesembuhan yang terbaik daripada-Mu. Demikian juga ya Bapak bagi mereka yang mungkin belum dapat bersama-sama dengan kami mengikuti beras pada saudara Bapak, kiranya Engkau lawat mereka ya Yesus. Pakailah kami ya Bapak semua untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu pada sore ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kiranya penyertaan-Mu selalu mengurapi kami ya Yesus. Layakkan kami ya Bapak untuk kami meninggikan nama-Mu ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yang bersilakan untuk duduk, kita akan angkat lagu pujian kita ketika
beberapa hari waktu kita berada. Saya udah pemuda remaja untuk maju ke depan.
Jika ada yang ingin menyaksikan kasih kuburan Tuhan sepanjang minggu ini, saya persilakan tempatnya. Ada? Mungkin bagi yang berulang tahun. Tidak ada. Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Pemuda remaja untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari saya udah bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu penyembahan kita. Kita akan menangis di sana. Sesali mengiringi
kami Bapa buat segala kegiatan Yesus. Sampaikan kami Bapa dalam perbuatan kehidupan untuk kami layak Bapa di hadapan kamu ya Yesus. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Penyertaan luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan ya Yesus. Kita akan pujian ini sekali lagi. Nanti dalam kasih Kristus saya minta Cici Abigail berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa saudara.
Haleluya. Haleluya. Ini mana yang janjeng es? Lagi pesan Pak. Haleluya. Katanya nanti habis ini kita mau ditraktir es. Tapi belum datang. Kita berdoa. Mungkin antri ya. Haleluya. Tema yang ingin kajian bawakan pada saat sore hari ini adalah love. Ada yang ngerti artinya? Apa? Cinta, kasih ya. Cinta bisa, kasih bisa. Nah, lagi apa? Kita buka dulu dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Di sini murid-murid Yesus bertanya sama Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Apa jawab Yesus? Selanjutnya jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau misalnya teman-teman mau bikin garis besar dari ayat ini, ada dua bagian. Itu yang pertama tadi mengasihi Tuhan. Yang kedua mengasihi sesama dengan apa? Setengah-setengah, dengan seperempat hati, dengan segenap hati. Lalu diringkas lagi, teman-teman akan dapat apa? Love. Ya, teman-teman akan dapat kuncinya itu kasih, kuncinya itu lope-lope. Intisari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di situ dikatakan adalah kasih. Yang pertama kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Yang kedua kita mengasihi sesama dengan segenap hati sama. Nah, mengapa begitu penting? Karena Allah kita itu parameternya bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan fisik. Parameter Allah itu adalah kasih. Teman-teman kalau berbicara tentang Allah, Dia punya segalanya. Bahkan surga itu adalah suatu kekayaan yang emas aja di sana diinjek-injek. Tuh, pintunya dari apa, Miguel? Dari apa? Yang dari emas kan lantainya. Oh, beli. Belum pernah kesana sih ya. Nanti deh. Kapan-kapan kita study tour ke sana. Ada yang mendaftar. Itu dulu ikut iuran kematian dulu. Ya. Intisari Alkitab itu adalah kasih. Ini sangat penting, teman-teman. Bahkan dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Ini angka unik. Jadi gampang dihafal, gampang diingat. 1 Korintus 13 ayat 13. Coba kita buka. Apa yang di situ dikatakan Paulus? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini ditulis oleh seorang rasul yang bernama Abigail. Siapa yang nulis ini Korintus? Paulus. Saudara, Paulus itu salah satu rasul yang memiliki pendidikan yang baik
baik. Dia orang yang berpendidikan. Dia mencatat 2/3 dari kitab di Perjanjian Baru. Korintus, Roma, Kolose. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, siapa yang mendidik Paulus? Ada yang tahu? Seorang ahli hukum Taurat yang dihormati. Nanti dapat jujur. Apa? Abigail? Bukan. Apa? Darmaya udah dibisikin. Salah. Emang aja gak lihat. Siapa coba? Gamaliel. Paulus itu dididik oleh Gamaliel. Dia adalah ahli Taurat yang sangat dihormati. Tetapi dalam kehebatan Paulus berkhotbah, dia mencatat 2/3 dari kitab di Perjanjian Baru. Apa yang dia katakan tentang kasih? Coba lihat. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Mana tempo nami? Lagi ngantri. Sudah aus nih. 1 Korintus 13 ayat yang pertama dulu. Ya, kita mau bahas satu-satu biar teman-teman ngerti apa itu lope-lope. Jangan cuma bisa ngomong. Ya, ini yang nulis Paulus. Paulus itu rasul yang berpendidikan. Dia pendidikannya nggak main-main. Di bawah ahli hukum Taurat yang bernama Gamaliel. Tapi dia berkata begini, sekalipun ya, aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Perancis, dan bahasa malaikat. Yang kalian sering ledek-ledek, sandal baru. Ya, betul. Karena apa? Excel tuh suka itu sama Moses. Sekalipun teman-teman bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, bahkan bahasa binatang. Ya betul, termasuk bahasa loh. Tetapi apa firman Tuhan kita? Jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Apa itu gong berkumandang? Gak ada isinya. Zero. Kalian mungkin bisa, pinter, ngomong Inggris, ngomong Mandarin, ngomong Korea gimana? Tidak tinggi. Atau kalian bisa tapi kalau kalian tidak punya kasih bagi Tuhan, no, menampar banget. Dan canang yang gemericik ini, Korintus ini, kenapa Paulus berkata bahwa seperti canang yang gemericik? Korintus itu disebut love of city, kota cinta, kota kasih. Kenapa disebut begitu? Karena Korintus itu adalah kota pelabuhan, di mana masyarakatnya itu benar-benar hidup apa ya? Jadi di kota ini tuh prostitusi itu dilegalkan. Orang itu prostitusi itu di kota ini dihalalkan. Jadi tiap malam ada PSK yang jalan itu pakai gelang di kakinya. Teman-teman tahu gelang kaki? Nah, bunyinya seperti itu. Canang yang merinci. Jadi kalau kita nggak punya kasih, kita seperti itu. Cuma menjual diri dibayar, tapi tidak ada kasih dalam hubungannya. Ini benar-benar menampar kita sebagai orang pintar mungkin, sebagai orang rohani. Tapi kalau tidak punya kasih, no, kayak itu tuh. Tom
ngomong kosong nyari bunyinya. Bagi Tuhan nol, nggak ada artinya. Apa ayat 2? Coba kita pelajari lagi di ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk apa? Bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia. Kalau teman-teman punya karunia nubuat seperti salah satu ini di zaman sekarang, ya, teman-teman pasti kaya raya. Nubuatan apa kayak itu? Ada yang tahu? Kalau teman-teman punya satu karunia nubuat ini di zaman sekarang, pasti kalian kaya raya. Ada yang tahu? Dapat jujur. Apa coba? Pada zaman perjanjian lama ada seseorang yang punya nubuat ini, yang dibuang ke sumur jadi budak, akhirnya dia jadi perdana menteri. Nubuatnya apa? Dia bisa mengartikan, bisa melihat masa depan. Kaya kan? Kalau kalian punya karunia nubuat seperti itu, oh nanti di tahun 2020 akan ada pandemi corona. Siap-siap kan? Oh nanti di tahun 2000 ini saham akan naik. Jual. Iya kan? Kalau kalian punya, oh nanti jodohnya Abigail, tahu gak? 100 juta dulu. Oh pasti kalau Abigail saya mau. Jodoh saya mana? Jangan-jangan Cahaya lagi. Iya kan? Amin. Kalian suka sama Cahaya? Ngomong dong. Ini secara langsung. Siapa tuh nonton? Jangan. Ya, di Raja Pemuda soalnya. Lumayan nih. Nambah 2. Ya, kalau kalian punya karunia ini bisa bernubuat nanti nanti di usia ini akan begini. Nanti Tasya akan jadi anak buahnya Blackpink misalnya. Anak buah cara semua. Itu pasti kaya. Zaman sekarang orang punya karunia kayak orang yang pendeta yang bisa ngecilin badannya aja jadi kurus tuh. Pasti itu kaya loh, benar. Orang-orang gemuk akan datang sama dia. Ya enggak? Kita sekali, tapi jauh berarti ongkos ini. Belum bayar dianya. Udahlah nikmati aja. Nah, sekalipun ya firman Tuhan katakan apa yang Paulus katakan, aku mempunyai karunia untuk bernubuat seperti Yusuf, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun kalian pintar, punya karunia bernubuat, bisa menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, apa firman Tuhan katakan? Aku sama sekali tidak perlu di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia perlu, tapi di hadapan Tuhan, kalau engkau tidak punya kasih, sekalipun dengan karunia, dengan iman yang sempurna, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membuat 1000 orang rebah. Tapi kalau engkau tidak punya kasih, saya ditampar. Jadi pelayan-pelayan Tuhan belajar. Kita mungkin hebat pelayan, memimpin pujian, yang memegang LCD pemainus, membawa firman. Kita mungkin bisa dikasih karunia yang hebat. Tapi kalau firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak mempunyai kasih, engkau sama sekali tidak berguna. Bayangin saudara, kalau tidak berguna itu di mana rasanya? Gak berguna. Baru ayat 2.
ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, Ami bisa coba masuk dermawan banget tuh kalau ketemu Ami mas saya pasti dikasih 100.000. Misal dia ampun Tuhan. Ya, kan ini coba aku jelaskan. Ini jiwa sosialnya tinggi. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, ini buat kamu, ini ada yang datang dikasih, ada yang datang dikasih. Bahkan ini lebih pengorbanan yang lebih apa sih? Lebih dahsyat. Aku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Itu pengorbanan macam apa? Tidak semua orang bisa melakukan. Tapi apa firman Tuhan katakan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun dari jiwa sosial kita, dari pengorbanan kita, tidak ada faedahnya. Tadi tidak berguna, ini tidak ada faedah. Jadi teman-teman, kalau kita melayani Tuhan, engkau nyapu gereja bersih, kita sibuk. Lakukan itu bukan karena engkau dikasih makan di pastor, bukan karena engkau dikasih jajan sama Mama Eli, sama Kak Jen, sama Om Denny, bukan. Tapi lakukan karena kasihmu kepada Allah. Itu berfaedah. Kalau kita nyapu ke gereja hanya untuk ngarepin makan siang, gak ada faedah. Lakukan dengan kasih karena engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang berfaedah bagi Tuhan. Kadang-kadang pelayanan kita dimotivasi dengan hal yang sama. Kita ke gereja memuji Tuhan karena ingin dilihat orang. Kita mimpin pujian, mungkin main musik karena mungkin ingin tampil, tapi tidak ada kerinduan yang tulus untuk mengasihi Allah kita, menyembah Allah kita dengan segenap hati kita. Ibadah yang tanpa kasih hanya sebuah liturgi keagamaan. Pujian penyembahan tanpa kasih itu kosong. Ya teman-teman, saya memberi pesan buat teman. Landasi semua perbuatan hidupmu dengan kasih. Kita berjiwa, banyak orang yang punya jiwa sosial tinggi. Kalau ngasih ke orang itu luar biasa. Tapi gimana kita ngasih ke Tuhan? Standar 1 jam loh, bukan 5 jam, bukan 3 jam. Yesus cuma minta dalam hidupmu dalam sehari 1 jam aja duduk di bawah kaki Tuhan, sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apakah kita melakukan? Standar Tuhan itu kasih, bukan harta, bukan kekayaan, bukan jiwa sosial. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, melakukan engkau belajar, engkau membantu orang tua nih, kalau kantor mama landasi dengan kasih, bukan karena aku mau dikasih uang jajan lebih. Mulai sekarang landasi semua perbuatan dengan kasih. Amin, Tasya. Aja kalau sih mau ngomong kopi aja itu, oke, sisanya buat aja ya. Semangat langsung. Uangnya lebih, sisanya lebih banyak daripada itu pakai fotokopi. Uang pas berarti. Ya, jangan. Mulai sekarang landasi semua dengan kasih. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik sama saya. Saya harus membalas cinta kasih Tuhan. Itu yang berguna, itu yang berfaedah, itu yang berkenan di hati Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan mendapati kasih itu ada di hati teman-teman semua. Ada seorang nenek, jangan kaget nih, ini nenek nih, bukan gadis. Kemarin saya ceritain di kolam renang ada baju putih nih, cantik. Tapi mereka beraninya pas pulang, ya langsung ngancil. Selama di kolam renang nggak berani ngangkat. Sampai
Betul. Jadi nenek ini mengenal Yesus sudah agak tua. Jadi di usia 81 tahun, di situ tercatat bernama Ella Craig. Jadi selama 20 tahun dia menerima Yesus. Ini udah nenek-nenek, bukan kalian yang masih muda, yang masih seger. Selama 20 tahun dia terima Yesus, dia tidak pernah absen beribadah setiap minggunya. Berhitung yuk. 1 tahun berapa minggu? 52 kali 20. sekian. Hitung dong. Apa? HP. Wis, kamu pakai HP apa Bu? Cuma otak-atik. Oh, pintar. Sekalipun. Sekalipun. Hah? Iya. Telat ini dari tadi jawab. 1040 minggu. Jadi selama 1040 minggu, nenek-nenek 81 tahun yang bernama Ella Craig ini tidak pernah absen beribadah. Pertanyaannya, apakah enggak ada 1 minggu dia berantem sama suaminya? Apakah adakah cuaca buruk seperti bulan Februari kemarin kita banjir? Banyak yang gak ke gereja kan? Apakah dia gak pernah berantem sama cucunya? Apakah udah tua loh? Apakah dia gak pernah salah 1 minggu mungkin sakit pinggang, pusing, batuk, pilek? Tapi selama 20 tahun dia tidak pernah absen. Udah nenek-nenek loh. Bukan seperti kalian masih semangat. Ini kalau nenek-neneknya bukan lagi 50 tahun, 81 tahun. Tidak pernah absen. Kalian menang reward kemarin cuma 3 bulan kan? Bukan 1 tahun loh. Ini nenek-nenek udah bukan lagi reward, dapat apa ya? Oscar. 20 tahun dia tidak pernah absen beribadah. Ketika dia ditanya, apa alasannya? Hanya simpel. Saya mengasihi Yesus lebih dari sekali. Kasihnya pada Yesus membuat dia tidak pernah absen dalam setiap minggunya untuk beribadah. Amin. Mau seperti nenek-nenek ini? Harus lebih lagi. Jangan hari Minggu aja. Rabu, Sabtu, saya mulai hari ini tidak mau absen lagi. Biar sakit kepala, biar berantem sama orang tua, biar hujan deras, hujan guntur, kilat sekalipun, saya mau beribadah di rumah Tuhan. Amin. Amin. Benar ya? 20 tahun kemudian nanti tercatat. Macam datang aja saya. Ya iyalah. Itulah keuntungan tinggal di pastori, tinggal lompat. Nggak perlu macet kayak kalian tadi ya, macet ya. Ada yang ngabuburit. Tapi tiap kita kadang-kadang iblis suka kasih halangan loh kalau mau ibadah, ya betul. Lewati itu dengan kasih. Kita yang muda-muda sering kali banyak orang, lagi berantem dan lagi apa. Selalu banyak alasan. Ada banyak orang masih samanya luar biasa, seperti saya kajian bilang tadi. Tapi pastikan teman-teman, Tuhan nomor 1 dalam hidup saya dan saudara. Banyak kita lebih mengasihi sahabat daripada mengasihi Tuhan, benar? Gara-gara sahabat ngajak hangout hari Minggu bawa ke gereja. Sorry der, ya enggak? Tuhan itu tetap nomor 1. Kadang-kadang kalau kita datang ke Tuhan, gimana Pak? Bawa list doa. Dicatat. Tuhan, pekerjaan saya yang belum menikah, Tuhan jodoh saya, Tuhan ini saya, sampai hewan peliharaan Tuhan Blacky, Tuhan tolong berikan kesehatan. Iya enggak? Kita kalau datang sama Tuhan tuh kadang-kadang bawa list doa. Udah kita minta panjang-panjang lebar, Tuhan udah siap-siap, listnya udah mau habis nih. Pas list udah selesai, ngantuk. Selamat malam Tuhan, good night. Padahal Tuhan ngomong, betul?
Kalian ketawa. Tapi enak nggak diperlakukan seperti itu? Misalnya Abigail, kata mamanya nih, Tante Elin, Abi kamu harus begini ya, pagi-pagi bangun begini, kamu harus begini, siapin mama ini, siapin mama ini. Giliran Abi mau ngomong, mama tidur dulu ya Bi. Enak nggak digituin? Biasa aja. Terima kasih. Tinggal ngambil ke Tante Maureen. Aduh, ngambil apa? Kasih. Oh, setianya juga dong. Kadang-kadang kita seperti itu sama Tuhan. Doa itu bawa listnya banyak banget. Coba sekali-kali waktu kita berdoa, pujian penyembahan aja, nggak usah minta. Senangin Tuhan, memuji Tuhan, nikmati kebaikannya, rasakan kehadirannya. Jangan Tuhan saya ini, Tuhan ini. Aduh panjang banget. Sekali-kali kalau berdoa, senangkan Tuhan. Amin. Di saat kita tidak setia pun Tuhan selalu setia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Belajar dari Saul. Saul itu orang yang mengawalinya dengan luar biasa. Dia bisa sampai jadi raja. Raja pertama Israel. Ganteng, tinggi. Raja pertama Israel. Coba kalian berpikir Tuhan memilih Saul, pasti ada sesuatu yang lebih dari Saul. Betul? Dari sekian banyak orang Israel, Tuhan memilih Saul. Berarti Saul itu benar-benar di awal itu dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan. Tapi waktu berjalan, nah ini, waktu berjalan Saul lambat laun lebih mencintai kedudukannya, sehingga apa, dia kompromi dengan dosa, dia pergi ke dukun di Endor, sampai Tuhan tidak lagi mengambil rohnya dari Saul, dan akhir hidupnya dia kehilangan jabatan, bahkan dia kehilangan perkenanan Tuhan. Padahal dia mengawalinya dengan baik. Saul, gak mungkin Tuhan pilih orang yang buruk, yang tidak mengasihi Tuhan, gak mungkin. Pasti awalnya Saul itu mengasihi Tuhan. Kemudian belajar dari Salomo. Hari Rabu kemarin ya, 2 minggu lalu ya, kita belajar dari Salomo. Salomo itu awalnya cinta banget sama Tuhan. Sampai Tuhan tanya, kamu minta apa? Ya betul. Salomo gak minta harta, kekayaan, kedudukan, enggak. Dia gak minta jabatan. Dia cuma minta hikmat. Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin bangsa umatmu yang besar ini. Itu Salomo. Tapi waktu berjalan, nah ini, kalian kalau ikut Tuhan itu, waktu berjalannya ini yang seringkali membuat kita menjadi dua pilihan. Mau tetap terus pandang Yesus atau keluar jalur, ya? Karena ketika waktu berjalan, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak masalah, banyak gesekan. Nah ini yang Salomo tidak jaga, ya betul? Waktu itu dikatakan bahwa ketika waktu berjalan, sampai menu makanan Salomo itu tercatat di Alkitab. Ada raja lain yang menu makanannya dicatat di Alkitab. Berarti Salomo itu doyan, ya, sampai dicatat loh. Dan kalian pusing sendiri kan membaca menu Salomo dalam 1 hari. Itu kambing guling babi apa? Banyak banget. Itu hati-hati teman-teman. Di akhir hidupnya, ketika waktu berjalan, Salomo lebih mengejar kenikmatan dunia. Dia lebih mengejar harta. Dia lebih mengejar wanita. Dia lebih mengejar kemasyhuran. Dan sampai pada akhirnya dia berkata dalam pengkhotbah bahwa semuanya ternyata sia-sia. Kalau tidak mengasihi Allah, tidak ada faedahnya. Semua sia-sia. Semua tidak berguna. Jadi kakek Udah bilang. udah
Makasih ya, Pen. Masih Nggak tahu. Aja jadi udah pede-pede. Ya, belajar dari Salomo. Salomo mengawali dengan baik, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi waktu berjalan Salomo tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kadang-kadang kalau tidak hati-hati, walaupun kita rajin ke gereja, ketika waktu berjalan masalah datang, gesekan datang, persoalan datang, kita mungkin lama-lama kita jadi orang Kristen yang egois. Gak peduli teman saya gak selamat loh, gak apa-apa, yang penting saya selamat. Kita ke gereja lebih membawa diri kita itu bukan menyenangkan Tuhan, menyenangkan sendiri. Betul? Kita menikmati lagu-lagu yang aku diberkati apa ketika firman disampaikan. Ayo berdoa, ayo baca firman, ayo doa puasa. Tiba-tiba semakin dulu. Betul? Kadang-kadang sesuatu yang menggores daging itu kita lama-lama tertunduk. Tapi kalau firman-Nya engkau masih diberkati, engkau akan sehat, sehat-sehat. Oh, haleluya, amin. Ayo puasa 40 hari misalnya, semua tertunduk. Ayo baca firman dalam sehari berapa pasal, semua tiba-tiba diam. Betul? Kadang-kadang yang mau kita senangkan Tuhan, ya, belajar mengasihi Tuhan. Pokoknya pertama itu kasihi Tuhan, itu hukum yang terutama, dan mengasihi sesama. Jadilah seperti Daud, jangan seperti Salomo, jangan seperti Saul. Bagaimana Daud? Teman-teman bayangkan, siapa yang saudaranya lebih dari satu di sini? Maria, Ami, Cinta, Doni. Teman-teman bayangkan, Daud ketika ada kontes pemilihan raja, dia disuruh apa? Jaga kambing. Sakit hati kan? Itu acara penting loh, bukan acara cuma pertemuan. Acara penting, tapi Daud disingkirin, disuruh jaga kambing domba. Mending kalau sekawanan beribu-ribu ekor, cuma 2-3 ekor kambing domba. Dia tidak diperuntukkan oleh orang tuanya sendiri. Pernah mengalami seperti itu? Di anak diri kan? Apa cak sering? Puas. Pernah mengalami itu? Merasa dibedakan? Tapi Tuhan tetap cari Daud. Coba, Daud itu disingkirin, nggak boleh datang di acara kontes pemilihan raja. Tapi kalau hati Tuhan sudah tertuju pada seseorang, dimanapun dia bersembunyi, dimanapun dia disingkirkan, dimanapun dia disembunyikan, spotlight Tuhan tetap tertuju pada orang. Amin. Kalian mungkin bukan apa-apa hari ini. Engkau mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Engkau mungkin tidak terlihat. Tapi kalau kalian punya hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, nantikan waktunya Tuhan akan mengangkat kalian seperti Daud. Amin. Kalian sekarang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tidak berarti, bahkan mungkin kalian disingkirkan, dianaktirikan, tidak dipedulikan, dipandang sebelah mata, bahkan gak dipandang. Tapi kalau hati Tuhan tertuju padamu, engkau akan diangkat pada waktunya. Saya akan mendengar kabar, mungkin beberapa tahun kemudian, Ami mau jadi apa? Presiden Ami Siamia dan Wakil Presiden Handoko Sanjaya. Ya. Beberapa tahun kemudian kami keluarga Pastori akan mendengar kabar Kentona akan menjadi pengusaha ikan cupang yang go internasional.
Saya tadi udah lupa kalau Abi tuh udah punya pacar. Maaf ya, hanya bersendiri itu. Bener, tadi saya lupa loh. Udah jadian belum? Bener, nanti kita doain supaya lancar, nggak putus nyambung. Traktir. Udah jadian belum? Oh, nggak tahu. Lupa ingatan deh. Ya, Daud itu ngejar Tuhan mati-matian. Jadi dia menjadikan Tuhan nomor 1. Jadi ada 3 tahap. Udah aus kan? Ada 3 tahap dalam kita mengasihi. 3M, ya. Kalau di dunia ini sekarang ada 3M apa? Nah, itu 3M ya. Di zaman corona. Tapi kalau 3M tentang kasih yang pertama, mengerti kasihnya Tuhan. Kalian ngerti gak sih kalau Tuhan tuh kasih sama kalian, sayang banget banget sama kalian? Karena begitu besar kasih Allah akan Abigail. Betul. Karena begitu besar kasih Allah akan Cici Sinta. Karena begitu besar kasih Allah akan Tentona. Yang gak disebut jangan marah. Nanti waktunya habis. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, supaya kalian gak masuk neraka. Ya, mengerti kasihnya Tuhan. Tuhan itu jatuh cinta sama kalian. Benar-benar cinta banget ketika kalian masih dalam berdosa. Dia mengerti kalian. Sangat-sangat kasih. Itu yang pertama, mengerti. Dengar firman, menangkap dengan sungguh-sungguh. Jadi 1 Korintus 13 tadi jangan cuma dibaca dengan logika, tapi benar-benar mengerti bahwa kita itu punya Allah yang mengasihi. M yang kedua, mengalami kasihnya. Kalau ini nggak bisa dititip, keselamatan itu kan nggak bisa dititip deh. Titip dong. Jangan karena Tasya anak pendeta misalnya, oh saya pasti selamat. Nggak bisa. Keselamatan itu masing-masing. Hanya 1 tiket untuk 1 orang. Betul. Jadi Dewi nggak bisa nempel ke kakak Leo. Doni nggak bisa nempel ke Koko Yeri. Masing-masing. Keselamatan itu masing-masing. Jadi kalau kita mau mengalami kasihnya, alami masing-masing. Bukan karena Tasya anak pendeta dia mau langsung mengalami kasihnya. Itu pribadi. Mengalami masing-masing, gak bisa boncengan. Misalnya, dong mau ke surga ya, bonceng dong. Gak bisa. Tiketnya cuma 1 orang satu. Kalau gak punya tiket gak bisa masuk. Boleh nih. Enggak tidak. Berdoa, baca firman, gereja, ya, bahwa jiwa-jiwa terhilang sama Tuhan. Ya, kalau kita bilang mengasihi Tuhan, Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Bahwa apa yang Tuhan suka itu kita lakukan. Tuhan itu pengen jiwa. Coba kalian lihat lukisan itu. Itu Tuhan itu begitu peduli dengan keselamatan seseorang. Yang ini yang berkan yang makan mulu ya. Ini loh yang ini loh. 1 domba hilang, dicari. Betul? Dia tinggalin yang lain, dicari sampai ketemu. Dibuka, aduh
Misalnya, Ami, ada yang nanya ke mamanya, tante mau nggak pelayan? Oh, anak saya udah pelayanan rajin. Tiap Rabu dia datang Sabtu. Nggak bisa seperti itu, ya. Anak masing-masing pelayanannya, orang tua masing-masing, nggak bisa nebeng. Titip pelayanan dong. Suaranya di rumah sampai ke gereja, nggak bisa. Mengalami sendiri kasih Tuhan, mengalami sendiri pertolongan Tuhan, mengalami sendiri, nggak bisa boncengan. Nah, yang ketiga, membalas kasihnya Tuhan. Jadilah pemuda remaja yang tahu membalas kasih Tuhan. Ada sebuah kesaksian terakhir. Ada seorang anak umur 12 tahun. 12 tahun itu siapa ya? Oh, Maria. Aca masih 11. Oh, badannya tinggi. Oh, badannya gede Aca. Berarti nah, anak ini troublemaker. Tahu troublemaker? Enggak. Coba kita kasih tahu nih troublemaker itu gimana? Dipraktekkan. Jadi anak ini benar-benar troublemaker, orang Sunda bilang. Jadi dia nakal gini, dia lewat ya, ada teh, ambil teh ini siram ke temannya. Mama pernah gitu kok, goyang-goyang. Dia bingung sendiri. Ada temannya lagi makan bakso nih ya, dimasukin ke cowok. Bayangin, bener-bener troublemaker. Ketemu temennya lagi diem aja. Dikebut. Coba bayangin, ini bener-bener troublemaker. Anak ini, seorang tuanya sampai angkat tangan. Sampai pada suatu hari ada KKR anak. Orang tuanya nitip pesan ke gereja. Bu, Pak Pendeta, saya ikutin anak saya. Ini orang Jogja. Saya ikutin anak saya untuk KKR. Kalau anak saya berubah, saya mau terima Yesus. Coba bayangin. Maka pendetanya enak aja. KKR-nya cuma 1-2 hari, suruh ngubah anak yang sudah bertahun-tahun seperti itu. Kadang-kadang orang tua tuh nggak fair ya. Betul? Kalau ada apa-apa lari ke gereja. Dia sekolah minggunya di sini. Dia sekolah minggu cuma 1-2 jam tiap minggu. Tapi kalau ada apa-apa komplainnya ke gereja. Nah, anak ini diikut sertakan dalam KKR anak. Teman-teman tahu, di hari pertama ketika pujian penyembahan dinaikkan, anak ini guling-guling muntah. Dia guling-guling, dia muntah, pokoknya dia kayak pelepasan diri. Sampai selesai KKR, orang tuanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Ada perubahan, mengalami sendiri kasihnya Tuhan, itu yang penting. Kita nggak bisa nebeng. Dewi nggak bisa nebeng ke Floren. Floren misalnya mengalami kasih Tuhan, nebeng dong, nebeng siapa tahu kena kecipratan, nggak bisa. Itu pengalaman pribadi, hubungan antara engkau dengan Tuhan. Anak ini diubahkan karena mengalami sendiri kasih Tuhan, berubah 180 derajat. Tadinya troublemaker, sekarang berubah menjadi anak yang baik. Mau diubahkan? Amin. Alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan. Jadi anak remaja jangan egois. Kalau kita punya teman yang belum kenal Tuhan, berdoa biar Tuhan dia juga mengalami kasih Tuhan. Jangan cuma kita yang mengalami kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi terbeban dengan keselamatan teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita. Amin. Saya mana pemain musik? Untuk
Untuk itulah kita hadir di dunia ini, miliki kasih dalam hidup kita. Jadilah pembawa kasih kemanapun engkau pergi dan berada. Jadikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah ibadah yang penuh dengan kasih. Pujian penyembahan yang kita naikkan, pujian penyembahan yang diiringi dengan kasih. Karena kasih itu adalah parameter dari hidup. Sekarang kita sama bangkit berdiri, alami kasih Tuhan malam hari. Kasih, ayo bangkit berdiri teman-teman. Kasih
bagi-bagikan apa yang menjadi milikmu. Tapi kalau tidak ada kasih dalam hati, firman Tuhan katakan tidak ada faedah. Allah alirkan kasih Tuhan. Penuhi anak-anak muda di tempat ini dengan kasih-Mu. Mereka tidak kering dengan kasih, tapi mereka akan berlimpah-berlimpah dengan kasih dari Tuhan. Karena mereka tahu mereka punya Allah yang begitu mengasihi mereka. Mintalah Tuhan mengajari kita akan satu bahasa kasih yang bisa dimengerti oleh semua orang. Bahasa kasih ini bisa diterima oleh semua halayak. Mintalah Tuhan mengajari engkau. Kasih itu mengalir. Kasih itu memberi ampun kepada orang yang bersalah. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu mengampuni orang lain, menutupi kesalahan orang. Tidak ada hukum yang bisa menolak kasih. Miliki kasih itu dalam hati. Jadilah anak-anak muda yang punya kasih dalam hatinya. Engkau akan berlimpah-limpah, berlimpah-berlimpah kasih-Mu. Engkau akan membagikan kasih itu bagi semua orang di sekitar-Mu. Engkau akan tunjukkan kasih Allah ada dalam hidupmu. Dan semua orang akan melihat kasih sanggup mengubah segala. Nyanyikan sekali lagi dalam kebutuhan yang baru. Minta Tuhan mengalirkan kasih-Nya dalam hati. Minta kasih Tuhan. Biar kami boleh hidup sehat dan kuat Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, melayani orang tua kami, melayani keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang hari ini Tuhan sudah Engkau taruh di hati kami.
Biar kami mengampuni Tuhan orang yang sudah bersalah kepada kami. Mungkin itu sesuatu yang sulit bagi kami, tetapi karena Engkau yang menyuruh kami, memerintahkan kepada kami, supaya kami boleh menjadi sama seperti Tuhan, mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Memberkati dengan kuasa-Mu, memberkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan, suami anak-anaknya Tuhan, waktu depannya. Kami serahkan dalam tangan. Terima kasih buat para pelayan-pelayan Tuhan ini Tuhan, yang sudah melayani musik, PL Singers Tuhan, Kolektan Tuhan, LCD Multimedia Tuhan, bahkan kami semua yang hadir, yang bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan juga lihat rekan-rekan kami yang tidak hadir saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka Bapa, tarik hati mereka supaya mereka kembali pada kasih-Mu yang mula-mula, cinta-Mu yang mula-mula bergelora di hati mereka, sehingga mereka boleh kembali datang beribadah kepada-Mu. Lawati Sergius Tuhan, lawati Windri, Tonsi Lukas Tuhan, lawati Tuhan anak-anak muda yang lain yang tidak hadir hari ini. Dan kami ucap syukur buat ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu ketika kami akan kembali ke rumah masing-masing. Besertalah dengan kami Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih